Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Majelis Ilmu Tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengenai tidak bolehnya menentang takdir Allah. Pada hari Ahad pagi tanggal 3 Syawal 545 Hijriah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu menyampaikan nasihatnya sebagai berikut. Menentang Allah atas takdir yang telah ditentukannya berarti kematian agama, kematian tauhid, bahkan kematian tawakal dan keikhlasan. Hati seorang mukmin tidak mengenal kata mengapa dan bagaimana, tetapi ia hanya akan berkata baik. Nafsu memang mempunyai waktu dan kebiasaan untuk selalu menentang. Barang siapa ingin memperbaiki nafsunya, maka ia harus melatihnya hingga aman dari kejahatannya. Semua nafsu itu teramat jahat, kecuali bila telah dilatih dan telah menjadi jinak, maka nafsunya akan menjadi sangat baik. Ia akan setia menjalankan seluruh ibadah dan meninggalkan semua kemaksiatan. Maka ketika itu akan dikatakan kepadanya sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat 27 dan 28, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Pada saat itu nafsunya telah tenang, hilang kejahatannya, dan tidak berhubungan dengan makhluk. Bahkan ia akan bertemu nasabnya dengan ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jika ia telah keluar dari kungkungan nafsunya, ia berjalan tanpa keinginan dan hatinya akan menjadi tenang. Meski datang banyak tawaran dari beragam makhluk, ia hanya akan mengatakan, "Aku tidak memerlukan pertolonganmu, wahai para makhluk." Pengetahuannya terhadap keadaannya menjadikan dirinya tak perlu meminta. Ketika telah sempurna kepasrahan dan ketawakalannya, maka akan dikatakan kepada api, sebagaimana dalam Quran surah Az-Zumar ayat 10, "Wahai api, dinginlah dan menjadilah keselamatan bagi Ibrahim." Sungguh tidak ada sesuatu yang samar dalam pandangan Allah Ta'ala. Bersabarlah bersama Allah. Sungguh setelah itu akan engkau lihat kelembutan dan kasih sayangnya selama bertahun-tahun. Pemberani yang sesungguhnya adalah orang yang mau bersabar, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bersabarlah dalam menunggu pertolongan dan kemenangan. Bersabarlah bersama Allah. Sadarlah kepada Allah dan jangan engkau melupakan Allah. Janganlah engkau sadar setelah mati, karena sadar setelah mati itu tidak berguna bagimu. Sadarlah sebelum mati. Bangunlah sebelum kamu dibangunkan, supaya kamu tidak menyesal pada hari penyesalanmu yang tidak berguna lagi, dan perbaikilah hatimu. Sesungguhnya jika hatimu baik, maka seluruh keadaanmu pun akan menjadi baik. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, dalam diri anak Adam ada segumpal daging. Bila ia baik, akan baiklah seluruh jasadnya, dan bila ia buruk, akan buruklah seluruh jasadnya. Ingatlah, ia adalah hati. Hati akan menjadi baik bila diisi dengan takwa, tawakal, tauhid,
dan ikhlas kepada Allah dalam semua amal ibadahnya. Bila tidak ada sifat-sifat tersebut, berarti hati dalam keadaan sakit, dalam keadaan rusak. Hati ibarat burung dalam sangkar, ibarat biji dalam kelopak, dan ibarat harta dalam gudang. Yakni ia seperti burung bukan sangkar, seperti biji bukan kelopak, dan seperti harta bukan gudangnya. Ya Allah, ya Allah, sibukkan anggota badan kami untuk menaatimu, dan sibukkan hati kami untuk mengenalimu sepanjang hidup kami siang dan malam. Masukkan kami dalam golongan orang-orang soleh terdahulu. Berilah kami rezeki dengan sesuatu yang telah Engkau berikan kepada mereka. Engkau untuk kami sebagaimana Engkau untuk mereka. Amin.